Menjelang libur tengah semester 2016 kemarin, Yani seperti biasanya memilih untuk pulang ke kampung halamannya yang ada di Temanggung. Dara berusia 21 tahun itu memang menempuh pendidikan kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Tangerang. Hal itu dipilih Yani karena telah mendapat persetujuan dari sang ibu dan ayah. Oleh sebab, ia memperoleh beasiswa penuh selama menempuh pendidikan S1 di universitas swasta tersebut. Assalamualaikum Pak, aku liburan tengah semester ini mau rencana pulang ke kampung. Kebetulan anak muridku libur sekolah juga Pak. Dan di sini aku udah ndak ada kegiatan apa-apa lagi. Ucap Yani ditelepon mengabari sang ayah. Oh, iya nak, Bapak tunggu ya. Kapan rencana kamu mau pulang? Tanya ayahnya. Insya Allah besok Pak. Doakan Yani selama di jalan ya Pak. Jawab Yani. Anu, kamu pulangnya mau naik kereta api atau bis nak? Yani ndak tahu Pak. Sedapatnya tiket aja. Ucap Yani. Setelah memberitahukan jika ia akan pulang esok hari, Yani segera menutup teleponnya. Sebenarnya kepulangan Yani ke kampung halamannya saat itu memang cukup mendadak. Awalnya, Yani memang berniat menghabiskan waktu di kos-kosan sambil bekerja paruh waktu menjadi guru les privat SD atau SMP, mengajar bimbel beberapa muridnya. Tapi, karena banyak di antara mereka yang memilih untuk liburan bersama keluarga, Yani terpaksa memilih untuk pulang kampung saja. Yani segera mengemasi barang-barang bawaannya untuk besok. Dan sesudahnya, ia mencoba browsing untuk mencari-cari tiket kereta. Duh, tiket kereta yang menuju ke tempatku sudah habis. Mungkin karena aku terlalu mepet pesan tiketnya, gumam Yani. Yani lalu berpikir, jika ia pulang dengan naik armada travel saja. Karena jika biasanya ia naik bis, ia harus transit dan naik angkutan umum lain lagi untuk bisa sampai ke rumahnya. Yani mencoba melihat-lihat armada travel yang menjajakan jasa antar jemput Tangerang Temanggung. Tidak masalah, membayar ongkos lebih mahal sedikit. Tapi, ia sudah tidak perlu repot-repot naik turun bis atau angkutan umum lain untuk bisa segera sampai di rumah. Setelah mendapat iklan penyewa jasa travel, Yani segera menghubungi nomor telepon yang tertera di internet untuk mengkonfirmasi tentang harga dan titik penjemputan nanti. Setelah bertukar pesan melalui WhatsApp, ditentukanlah besok jam 7 sore ia akan dijemput oleh armada travel di indekosnya. Sebelumnya, Yani ini minta untuk keberangkatan besok paginya. Cuma karena penuh, akhirnya ya mundur. Jadi jam 7 di kloter kedua. Singkat cerita, jam 5 sore Yani dapat WhatsApp dari kantor armada travel yang bersangkutan untuk konfirmasi penjemputan agak mundur di jam setengah 8 malam nanti. Dan untuk menunggu waktu yang ditentukan, Yani mandi, sholat, serta makan malam terlebih dahulu. Mendengar suara adzan maghrib, Yani segera bergegas untuk wudhu dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan setelah itu, rencananya ia akan makan malam. Namun, anehnya saat Yani sedang menunaikan ibadah sholat, pintu kamarnya diketuk-ketuk oleh Bu Yamin, si pemilik sekaligus penjaga kos. Mbak Yani, Assalamualaikum. Yani agak terburu-buru menyelesaikan sholatnya, dan segera membuka pintu masih menggunakan mukena. Waalaikumsalam. Iya Bu, ada apa ya?
Tanya Yani heran. Mbak mau pulang ya ke Temanggung? Itu travelnya sudah jemput? Seketika Yani heran. Dan ia ingat, jika menurut admin armada travel tersebut, keberangkatannya ditunda jadi jam 7:30. Tapi nyatanya jadi lebih awal. Oh, iya Bu, Yani memang mau pulang hari ini. Jawab Yani masih agak bingung. Ya sudah, hati-hati di jalan ya Mbak Yani. Awas barang-barangnya jangan ada yang ketinggalan. Jawab Bu Yasmin sambil tersenyum. Yani dengan tergesa-gesa membawa keluar barang-barang yang akan dibawa pulang kampung. Begitu Yani keluar, ia sempat melamun saat melihat mobil armada travel itu seperti mobil tua yang ditafsir tahun 90-an dengan tipe Panther. Padahal di situs yang tertera di internet, mobil yang dipakai itu mobil-mobil tahun baru seperti Avanza, Xenia, dan Elf Diesel. Pak, apa mobil ini ada AC-nya? Tanya Yani agak ragu sambil memasukkan barangnya. Si supir itu hanya menjawab dengan gestur mengangguk, dan dari raut wajahnya benar-benar seperti tidak ramah. Begitu Yani masuk ke dalam mobil, ia melihat di sana cuma ada dirinya saja. Yani membatin, mungkin travel itu pertama kali menjemput dirinya, dan barulah menjemput penumpang lainnya di rumah masing-masing. Sekitar mobil itu berjalan 2 km kurang lebihnya, Yani baru teringat jika kantong plastik yang berisi cemilannya tertinggal di kos. Yani dari jok belakang lalu menepuk pundak si supir. Pak, maaf, apa bisa mampir sebentar gak ya? Nanti saya mau ke Indomaret atau Alfamart. Makanan saya ketinggalan soalnya Pak, ucap Yani. Si supir itu tidak bergeming, padahal pundaknya sudah digoyang-goyangkan oleh Yani sekitar 2 kali. Yani seketika agak bete. Ia lalu mengeluarkan HP-nya dan mencoba untuk mengirim WA kepada admin armada travel tersebut perihal si supir yang seperti tidak ramah dan jadwal pemberangkatan yang maju sekitar 1 jam. Yani pun sampai lupa. Ia ingin mengabari kedua orang tuanya jika kini ia sudah di jalan pulang. Namun, begitu Yani melihat ke layar HP-nya, sinyalnya hilang. Dan saat ia mengirim pesan WhatsApp, otomatis tidak terkirim. Yani perlahan merasa kepalanya agak pusing dan seperti mabuk kendaraan. Jadi, menurut si Yani, dia memang masih suka mabuk di perjalanan, apalagi kalau dalam keadaan perut kosong. Beruntung, di dalam tas Yani masih ada botol minuman yang selalu ia bawa-bawa, serta obat antimo yang tersisa. Ia segera menenggak obat tersebut. Dan tak sampai 15 menit, mulai ada rasa kantuk yang menjalar di mata Yani. Yani pun langsung tertidur. Beberapa waktu kemudian, Yani membuka matanya. Ia melihat di kaca jendela mobil, dirinya kini sedang ada di jalan tol. Ia pun agak terhenyak saat mengetahui di dalam mobil itu kini sudah terisi penuh oleh penumpang. Apa aku sepulas itu ya tidurnya? Sampai-sampai penumpang yang masuk segini banyaknya aku nggak sadar, batin Yani. Suasana di mobil itu benar-benar hening dan tidak ada percakapan sama sekali. Yani sesekali mencuri-curi pandang ke penumpang yang ada di dalam mobil tersebut. Tapi anehnya, mereka yang Yani lihat wajahnya pucat dan datar seolah tidak berekspresi. Yani pun mengamati, ada 2 orang anak kecil perempuan
yang berusia sekitar 6 tahun dan 9 tahun, yang sedang duduk dipangku oleh ibunya. Yang membuat Yani agak bergidik ngeri dan memalingkan wajahnya ke jendela saat Yani menatap wajah anak itu sambil tersenyum. Si anak malah menunjukkan wajah pucatnya dan mulutnya menyeringai kepada Yani. Sontak saja, Yani seketika gemetar ketakutan. Apalagi yang Yani lihat, wajah si anak dan semua penumpang yang ada di mobil itu ternyata pucatnya bukan seperti orang sakit, tapi lebih mirip seperti mayat. Perasaan Yani mulai tidak tenang. Ia kemudian memasang headset, lalu memutar lagu-lagu Islami dan selawatan yang tersimpan di memori HP sambil matanya ia arahkan ke jalan tol yang nampak lengang. Setelah hampir setengah jam, Yani melihat keluar jendela. Ia mulai sadar, jika sedari tadi ia tidak nampak melihat ada satupun mobil yang lewat, baik di arah yang sama maupun arah sebaliknya. Jalan tol itu benar-benar kosong, hanya ada mobil travel itu saja. Yani makin bergidik ketakutan. Ia di dalam hati ikut membaca sholawat. Tidak sampai hanya di situ saja kengerian yang dirasakan oleh Yani. Ia memperhatikan jika mobil travel itu masih berjalan dan melewati KM yang sama, yaitu KM 137. Yani mencoba mengotak-atik HP-nya. Beberapa kali ia mereset HP supaya ia bisa mendapat sinyal. Yani ingin menelpon atau mengirim pesan kepada orang tuanya untuk mendoakannya, tapi hasilnya nihil. Sinyal di HP Yani masih silang, dan semua pesan singkatnya itu masih tidak terkirim. Dalam kepanikan, ia pun banyak melihat penampakan aneh di pinggir jalan tol, yaitu si supir armada travel yang kini sedang berdiri di pinggir jalan dengan kepala yang berdarah-darah. Yani shock dan seketika memalingkan wajahnya ke spion depan. Ia sendiri tidak yakin apa yang dilihatnya itu benar karena supir travel itu masih mengemudikan laju mobilnya. Tapi saat Yani tadi melihat ke arah luar, ia jelas melihat sosok supir travel itu sedang berdiri di sisi jalan dengan keadaan yang mengenaskan. Tak lama kemudian, Yani mencium bau amis yang sangat menyengat. Muncul rasa mual yang ia rasakan. Ia segera mengeluarkan obat antimo dan menenggangnya lagi. Yani mencoba berpikir positif. Mungkin dirinya sedang halusinasi karena efek mabuk perjalanan darat. Dan perlahan, Yani mencoba memejamkan matanya supaya bisa tertidur lagi. Baru saja Yani memejamkan mata, samar-samar ia mendengar suara rintihan. "Tolong, aduh sakit, tolong." Yani langsung membuka headsetnya dan membuka matanya kembali, memastikan itu suara rintihan sakit minta tolong. Loh, mereka semua sepertinya diam saja, tidak ada yang merintih. Tapi kok aneh, tadi aku dengar jelas suara bisikan itu. Batin Yani mulai tidak enak. Hal terakhir yang membuat Yani ini tambah bergidik lemas ketakutan adalah kini tidak hanya kemunculan si supir saja di pinggir jalan, tapi juga ternyata ia mendapati kedua anak perempuan yang duduk di sampingnya dan semua penumpang yang ada di mobil itu sudah berdiri di pinggir jalan tol dengan tubuh yang berdarah-darah. Tidak ada pilihan lain bagi Yani selain ia hanya bisa memejamkan matanya lagi sambil berdoa di dalam hati. Entah sampai kapan Yani memejamkan mata.
Akhirnya Yani pun tertidur untuk kedua kalinya. Di sisi lain, Ibu Tiwi dan Pak Saiful yang sehabis pulang dari hajatan melewati kebun-kebun pisang dan melihat ada yang mencurigakan. Loh, ini Yani toh, anaknya Pak Wirjo. Kok bisa tidur di sini sih? Yan, bangun Yan, bangun, ucap Ibu Tiwi yang membangunkan Yani. Yani perlahan membuka mata, dan di depannya telah ada Bu Tiwi, serta Pak Saiful, suami Ibu Tiwi, yang menatap heran melihat Yani sedang tidur sambil memeluk koper dan tasnya di bawah pohon. Loh, di mana aku? Kok aku bisa sampai di sini? Tanya Yani keheranan. Yani segera diantar pulang oleh Ibu Tiwi dan Pak Saiful, tetangga rumah Pak Wirjo. Karena malam itu kebetulan Pak Saiful dan istrinya baru pulang dari acara hajatan di tetangga desa melewati kebun-kebun pisang tersebut. Di jalan sampai dengan pulang ke rumah, Yani masih terlihat seperti orang linglung yang hilang kesadaran. Yani hanya lirih mengucap, "Pulang, travel hantu," secara tidak jelas, dengan tatapan mata yang kosong. Merasa ada yang tidak beres, Pak Wirjo yang mengerti akan ilmu kebatinan segera mengambil segelas air dan mendoa-doakan kepada Yani, supaya Yani bisa lebih tenang. Keesokan harinya, begitu Yani terbangun dari tidur, perlahan Yani mulai mengingat kejadian-kejadian ganjil yang ia rasakan saat ada di mobil travel dalam perjalanan pulang ke kampung. Ia segera melihat HP yang sudah dalam keadaan mati kehabisan baterai. Sambil mencas HP-nya, Yani kemudian membuka satu persatu barang-barang bawaan. Dan semuanya tidak ada yang hilang. Yani heran, uang ongkosnya pun masih utuh. Berarti kemarin Yani benar-benar tidak membayar seperak pun kepada armada travel tersebut. Setelah HP milik Yani hidup, barulah muncul ada banyak telepon masuk dan WhatsApp dari admin travel tersebut, yang isinya kurang lebih memarahi Yani, karena saat penjemputan ke kos, handphone Yani tidak dapat dihubungi, dan si supir menunggu selama hampir 1 jam di depan kos Yani. Untungnya saat itu, Bu Yasmin si penjaga kos memberitahukan jika Yani sudah pulang naik travel sedari tadi. "Mbak, kalau mau mempermainkan armada travel kami jangan kayak gini dong. Kami gara-gara Mbak jadi rugi waktu, rugi bensin, dan kena komplain penumpang lain. Untung tadi ada penjaga kosnya yang kasih tahu kalau Mbaknya sudah pergi," ucapnya dalam pesan WhatsApp. Yani seketika shock dan tidak mengerti jika kemarin ia bukan menaiki armada travel yang dimaksud. Lalu apa benar semalam Yani naik mobil travel hantu? Yani segera bergegas keluar kamar dan memeluk ibu serta bapaknya yang sedari pagi menunggu Yani bangun di ruang televisi. "Loh, anak ibu sudah bangun. Gimana keadaanmu, Nak?" tanya ibu Yani sambil memeluk anak semata wayangnya. Dengan agak terbata-bata, Yani kemudian menceritakan apa yang menjadi permasalahannya jika ia kemarin naik mobil travel hantu. Pak Wirjo yang antara percaya dan tidak percaya langsung mendatangi kantor armada travel tersebut yang berada di daerah Wonosobo. Niatnya sih, sekalian Pak Wirjo mengkonfirmasi jika anaknya menaiki armada travel yang dipesan saat di Tangerang dan malah diturunkan di kebun pisang, bukan di rumahnya. Pak Wirjo akan mengajak serta anak dan istrinya sebagai saksi, lalu menuntut balik pertanggungjawaban atas tidak profesionalnya armada itu.
Begitu sampai di kantor Armada Travel yang ada di kota Wonosobo, Pak Wirjo langsung menemui seorang penanggung jawab Armada Travel untuk menceritakan ulang kejadian sebenarnya. Kebetulan, saat itu pula muncul juga supir asli dari Armada Travel tersebut yang menjemput Yani dari kosnya, tapi Yani sudah tidak ada. "Loh, saya ini sudah menjemput jenengan, Mbak. Saya tungguin hampir 1 jam di depan kos. Nomor jenengan juga tidak aktif," ucapnya terlihat agak kesal. Saat itu sempat terjadi perdebatan antara pihak travel dan juga pihak Pak Wirjo yang bersikuku jika anaknya naik travel yang dipesan jam 6 sore. Sedangkan pihak travel bersikuku jika nomor ponsel Yani tidak dapat dihubungi. Perdebatan yang cukup alot di antara mereka tentang siapa yang benar dan siapa yang berhak bertanggung jawab akhirnya terhenti ketika datang si pemilik travel yang sebut saja namanya Angga. Mas Angga dengan tenang mendengarkan dua belah pihak dalam memberikan argumen saat waktu kemarin. Wajah Mas Angga seketika agak berubah manakala Yani menjelaskan ia dijemput oleh mobil Panther keluaran tahun 91 dan si supir yang tidak ramah dengan ciri-ciri badan tinggi, kurus, berumur 50 tahun ke atas, memakai jaket lusuh berwarna coklat dan bertopi warna ungu pudar. Pak Darman atau supir asli, Mas Ibing penanggung jawab, tolong keluar sebentar dari ruangan saya ya. Sepertinya saya sudah mengetahui letak permasalahannya di mana. Sekarang saya mau berbicara dengan keluarga Pak Wirjo dulu, ucap Mas Angga tegas, berwibawa memberi arahan kepada dua orang pegawainya. Saat mereka berdua meninggalkan ruang kantor Mas Angga langsung menjelaskan jika mobil tersebut adalah benar mobil Armada Travel milik ayahnya dulu. Jadi PT Armada Travel tersebut memang sudah sejak lama dirintis oleh ayah Mas Angga sekitar tahun 2004 silam. Awalnya sang ayah, yang sebut saja namanya Haji Ratno, beroperasi menggunakan satu mobil Panther miliknya. Dan seiring berjalannya waktu, usaha travel milik sang ayah menjadi cukup maju dan mempunyai 2 kendaraan, sekaligus 1 orang supir, yaitu Pak Mukidi. Mungkin karena banyaknya permintaan antar jemput dan kurangnya tenaga supir, membuat Pak Mukidi yang berusia sudah lebih dari 50 tahun itu mengalami kelelahan. Dan mobil yang dikemudikannya tabrakan, sehingga menyebabkan semua penumpang tidak ada yang selamat. Hal itu membuat luka dan trauma mendalam bagi keluarga Angga, terutama Pak Haji Ratno, yang harus membayar ganti rugi sekaligus ditutup perusahaan travelnya untuk sementara waktu terkait perizinan. Tahun 2010 kemarin, Angga dan 3 orang sahabatnya kemudian join usaha, mendirikan kembali PT Armada Travel milik Pak Haji Ratno yang sudah lama mangkir beroperasi. Setelah semua perizinan selesai, PT Travel yang kini dikelola oleh Angga mulai ramai penumpang yang memakai jasa antar jemput PT Travel tersebut sekitar wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah. Dari tahun awal kemunculannya sampai saat ini, sudah terhitung ada 3 kejadian serupa yang mengalami diantar oleh mobil Panther misterius dan diturunkan di pinggir jalan. Angga sudah berulang kali mendatangi orang pintar untuk mencari tahu mengapa arwah-arwah gentayangan itu seperti masih ada dan mengganggu yang menjadi penumpangnya. Lalu para orang pintar itu menduga jika mungkin arwah penasaran tersebut masih tidak terima dengan kecelakaan yang merenggut nyawa mereka, sekaligus pertanggungjawaban Pak Haji Ratno ke pihak keluarga masing-masing yang tidak sebanding.
Semua peristiwa ganjil itu masih bisa Angga tutup rapat-rapat dari pekerjaannya. Ia tidak mau, baik si supir yang saat ini bekerja ataupun para pegawai lainnya, menjadi ketakutan saat mengetahui kejadian kelam perusahaan travel tersebut. Setelah selesai semua permasalahan dan kesalahpahaman di antara mereka, akhirnya Pak Wiryo dan keluarga pamit pulang. Di tengah perjalanan, Yani berulang kali mengucap syukur. Beruntung ia masih diberi keselamatan sampai di kampung, walaupun ia sebelumnya sempat dibawa ke dimensi alam gaib dan bertemu dengan sosok-sosok menyeramkan selama ada di perjalanan. Setelah kejadian itu, Yani menjadi enggan untuk pulang naik travel ataupun naik bis. Akhir cerita, Yani pun kini benar-benar kapok, merasakan perjalanan naik travel berhantu sepanjang Tangerang Temanggung. Jika ia akan pulang kampung, pasti